Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di channel Kisah yang Tertulis. Halo, sahabat kisah. Di sini, kita akan menyelami berbagai cerita menarik, penuh makna, dan tak jarang menyentuh hati. Setiap kisah yang kami rangkai untuk menghibur, memberi pelajaran, serta menggugah jiwa. Jika terdapat kesamaan nama atau lokasi, itu adalah murni kebetulan dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung atau menyindir pihak manapun. Mari kita nikmati kisah ini dengan hati yang terbuka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Karena setiap kisah layak untuk ditulis. Tari, gadis cantik berusia 25 tahun asal Banyuwangi, melangkahkan kakinya dengan penuh keyakinan menuju pesawat yang akan membawanya ke Arab Saudi. Di balik wajahnya yang teduh, ia menyimpan beban berat sebagai anak sulung dari keluarga miskin. Ayahnya, seorang petani tua, telah meninggal dunia 3 tahun lalu, meninggalkan ibunya yang sakit-sakitan dan 2 adik yang masih kecil. Tari merasa inilah jalan satu-satunya untuk keluar dari kemiskinan yang terus mencekik keluarganya. Doakan aku, Bu. Tari janji akan pulang membawa uang untuk bayar utang dan sekolah adik-adik, katanya sambil memeluk ibunya di terminal keberangkatan. Di pesawat, Tari tak henti-hentinya berdoa. Ia tahu menjadi TKW bukan pekerjaan mudah, apalagi di negeri yang adat dan budayanya jauh berbeda dari Indonesia. Namun, Tari yakin bahwa keikhlasan dan kerja kerasnya akan membuahkan hasil. Setibanya di Jeddah, Tari dijemput oleh seorang pria tinggi besar bernama Abdul, asisten pribadi keluarga Al-Hakim, tempat ia bekerja. Rumah majikannya ternyata sebuah vila megah dengan halaman luas, dipenuhi pepohonan kurma yang menjulang. Tari merasa kagum sekaligus gugup. Tari, ingat tugasmu. Patuh pada majikan. Jangan banyak bicara, pesan Abdul dengan nada dingin. Nyonya Fatimah, majikannya, adalah wanita paruh-baya dengan raut wajah angkuh. Ia langsung memberi Tari serangkaian perintah tanpa basa-basi. Bersihkan dapur, siapkan sarapan, dan cuci semua pakaian. Aku tidak mau ada noda sedikit pun, katanya tajam. Hari-hari pertama Tari diisi dengan pekerjaan tanpa henti. Dari subuh hingga tengah malam, ia bekerja membersihkan rumah, mencuci, memasak, dan melayani semua anggota keluarga. Tari jarang sekali diberi waktu untuk beristirahat, apalagi berbicara dengan keluarga di Indonesia. Ia hanya bisa melepas rindu lewat doa, berharap ibunya dan adik-adiknya dalam keadaan baik-baik saja. Nyonya Fatimah ternyata bukan hanya galak, tapi juga sering bertindak kasar. Suatu hari, saat Tari sedang menyetrika baju, ia tak sengaja membakar sedikit ujung gamis milik majikannya. Nyonya Fatimah langsung murka. Bodoh sekali kamu. Apa gunanya aku membayar orang sepertimu? Bentaknya sambil mencubit lengan Tari hingga memar. Tari hanya bisa menangis dalam diam. Ia tahu jika melawan, hukuman yang diterimanya mungkin akan lebih berat. Kekerasan itu terus berulang. Setiap kali ada kesalahan kecil, Tari akan dimarahi, dicubit, bahkan pernah ditampar. Namun, ia selalu menguatkan hatinya. Ya Allah, aku hanya ingin keluargaku bahagia. Berikan aku kekuatan. Doanya setiap malam. Keluarga Al-Hakim ternyata memiliki banyak rahasia kelam. Suatu malam, Tari tanpa sengaja mendengar pertengkaran antara Nyonya Fatimah dan suaminya, Tuan Ahmad. Mereka berbicara dalam bahasa Arab yang sebagian besar tak dimengerti Tari, namun ia menangkap kata-kata seperti utang dan harta. Tari mulai merasa bahwa keluarga ini tidak sebaik yang terlihat dari luar. Ia sering melihat Tuan Ahmad pulang larut malam dalam keadaan mabuk, sementara Nyonya Fatimah lebih sering menghabiskan waktu memeriksa perhiasannya daripada mengurus rumah tangga. Apa aku aman di sini? Pikir Tari suatu malam, sambil meringkuk di kamarnya yang sempit di dekat dapur. Pada minggu ketiga, Tari mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat sosok kakeknya, Kiai Thohir, berdiri di tengah ladang tebu sambil memanggil namanya. Jaga dirimu, Tari. Jangan lupa pada apa yang sudah kakek berikan, kata sang kakek dalam mimpinya. Tari terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi, namun ia tak tahu apa. Hatinya gelisah, namun ia tetap mencoba bekerja seperti biasa. Namun, hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Nyonya Fatimah semakin sering marah tanpa alasan jelas, dan Tari mulai merasa diawasi oleh anggota keluarga lainnya,
terutama oleh Abdul, asisten pribadi keluarga. Tari merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun ia tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Ya Allah, kuatkan aku. Aku takut, tapi aku percaya engkau selalu bersamaku. Gumamnya di sela-sela salat malam. Tari tidak pernah menyangka. Malam berikutnya akan menjadi awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tari baru saja menyelesaikan pekerjaannya di dapur ketika ia mendengar suara benda jatuh dari kamar utama. Dengan rasa penasaran bercampur khawatir, ia mendekati pintu kamar tersebut. Namun sebelum sempat membuka pintu, Tari mendengar suara erangan kesakitan dari dalam. Ya Allah, apa yang terjadi? Pikir Tari. Dengan hati-hati, ia membuka pintu sedikit. Tari melihat Nyonya Fatimah tergeletak di lantai, memegangi dadanya dengan ekspresi penuh kesakitan. Napasnya terdengar tersengal-sengal. Tari segera masuk dan mencoba menolong. Nyonya, Apa yang terjadi? Saya panggil bantuan, teriaknya panik. Namun sebelum Tari bisa melangkah keluar, Nyonya Fatimah mencengkeram tangannya dengan kuat. Jangan, katanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Tak lama setelah itu, Nyonya Fatimah terkulai lemas dan tak bergerak lagi. Tari membeku di tempat. Pikirannya kalut. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Sambil gemetar, ia mencoba memeriksa denyut nadi Nyonya Fatimah, tapi tak merasakan apa-apa. Tubuh majikannya telah dingin. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. Abdul masuk ke kamar dan langsung melihat Tari berlutut di samping tubuh tak bernyawa Nyonya Fatimah. Matanya menyipit penuh kecurigaan. Apa yang kau lakukan? Bentaknya. Tidak, saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya menemukan Nyonya seperti ini, jawab Tari sambil terbata-bata. Namun Abdul tidak mendengarkan. Dalam waktu singkat, seluruh keluarga Al-Hakim berkumpul. Tuan Ahmad yang baru tiba dari luar rumah langsung memerintahkan Abdul untuk memanggil polisi. Tari berusaha menjelaskan, tapi tak ada yang mau mendengarkannya. Kau pembunuhnya. Kau iri pada istriku karena dia selalu memperlakukanmu dengan keras. Tuduh Tuan Ahmad dengan suara bergetar, entah karena marah atau syok. Tari hanya bisa menangis. Demi Allah, saya tidak bersalah, katanya lirih. Namun kata-katanya tak mampu menggoyahkan keyakinan mereka. Polisi datang dan menangkap Tari tanpa banyak bertanya. Di dalam penjara, Tari merenungi nasibnya. Ia tidak mengerti mengapa ia harus mengalami cobaan seberat ini. Ia terus berdoa, memohon keadilan dari Allah. Setiap malam, ia bermimpi tentang kakeknya, Kiai Thohir. Dalam mimpinya, kakek selalu berdiri dengan wajah penuh wibawa, memintanya untuk tetap kuat. Tari juga mengingat pesan sang kakek sebelum ia berangkat ke Arab Saudi. Ingat, Tari, ilmu yang kakek wariskan ini bukan main-main. Itu adalah ilmu untuk melindungi, bukan untuk menyerang. Gunakan dengan bijaksana, dan jangan lupa pada Allah. Sebab kekuatan sejati datang darinya, kata sang kakek dalam ingatannya. Tari awalnya menganggap itu hanya cerita lama yang tak memiliki arti. Namun, sekarang ia mulai berpikir bahwa ilmu kebal yang diwariskan kakeknya mungkin ada hubungannya dengan apa yang sedang terjadi. Persidangan Tari berjalan dengan cepat, tanpa ada pembelaan yang berarti. Keluarga Al-Hakim memberikan kesaksian yang memberatkan, dan polisi tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut. Bukti yang dihadirkan hanyalah keberadaan Tari di tempat kejadian. Hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Tari dengan cara pancung. Tari hanya bisa menerima vonis itu dengan pasrah, meski hatinya hancur. Jika ini kehendak MU, aku ikhlas, gumamnya. Namun, di balik kepasrahan itu, Tari merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa ada kekuatan yang melingkupinya, seolah-olah ada perlindungan tak kasat mata yang akan menemaninya hingga akhir. Hari eksekusi tiba. Tari digiring ke sebuah lapangan luas yang dipenuhi orang-orang. Beberapa wartawan juga hadir untuk meliput, karena kasus ini telah menjadi perhatian internasional. Tari berjalan dengan tenang. Wajahnya bersinar meski ia tahu bahwa maut menantinya. Saat Algojo mengangkat pedangnya, Tari memejamkan mata dan mengucapkan doa terakhirnya. Ya Allah, jika aku tidak bersalah, tunjukkan keadilan MU. Pedang Algojo melayang dengan cepat, tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Benda tajam itu memantul, seolah membentur baja. Algojo mencoba lagi, dan hasilnya tetap sama.
Tidak ada luka sedikit pun di tubuh Tari. Kerumunan langsung gempar. Orang-orang mulai berteriak, beberapa menyebutnya sihir, sementara yang lain percaya bahwa ini adalah keajaiban dari Tuhan. Algojo mencoba sekali lagi, namun pedang tetap tak mampu melukai Tari. Di tengah kekacauan itu, Tari membuka matanya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar ilmu kebal dari kakeknya, melainkan perlindungan langsung dari Allah yang Maha Kuasa. Kerumunan yang awalnya datang untuk menyaksikan eksekusi mati berubah menjadi lautan orang yang takjub. Beberapa mulai berteriak takbir, sementara yang lain tampak bingung dan ketakutan. Algojo, yang masih memegang pedang besar di tangannya, perlahan mundur dengan wajah penuh kebingungan. Ini mustahil, gumamnya sambil memandang pedangnya yang seharusnya tajam dan mematikan. Tari berdiri diam, tubuhnya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur yang tak terkira. Ia merasa ada kekuatan besar yang menyelimutinya, seperti selimut kehangatan yang tak terlihat. Di tengah kegaduhan, seorang ulama setempat yang menyaksikan kejadian itu maju mendekati Tari. "Berhenti! Jangan sentuh dia lagi!" teriak ulama itu kepada Algojo dan penjaga yang ada di tempat tersebut. Ia melangkah mendekati Tari dengan wajah serius, lalu menatapnya dengan penuh wibawa. "Siapa namamu, anakku?" tanya ulama itu. "Tetari, Tuan," jawabnya dengan suara gemetar. Ulama itu mengangguk pelan, lalu menoleh kepada kerumunan. "Saudara-saudara sekalian, apa yang kita saksikan hari ini adalah tanda dari Allah. Kita tidak berhak menjatuhkan hukuman kepada seseorang tanpa bukti yang jelas. Wanita ini telah menunjukkan bahwa dirinya berada di bawah perlindungan ilahi. Kita harus meninjau ulang kasusnya." Suasana langsung berubah. Orang-orang yang tadinya menghakimi Tari mulai ragu. Bisik-bisik terdengar di antara mereka, membicarakan apakah Tari benar-benar bersalah atau menjadi korban fitnah. Setelah kejadian itu, eksekusi dihentikan. Tari dibawa kembali ke penjara. Namun kali ini ia diperlakukan dengan lebih hormat. Ulama tersebut, yang dikenal sebagai Syekh Abdullah, mengajukan petisi kepada pemerintah setempat untuk meninjau ulang kasus Tari. Syekh Abdullah juga memerintahkan penyelidikan baru yang lebih mendalam. Ia merasa ada sesuatu yang janggal dalam kematian Nyonya Fatimah dan yakin bahwa Tari hanyalah kambing hitam. Dalam penyelidikan ulang, fakta mengejutkan terungkap. Abdul, asisten keluarga Al-Hakim, ternyata memiliki motif untuk membunuh Nyonya Fatimah. Ia ketahuan mencuri uang dari brankas keluarga selama bertahun-tahun dan takut perbuatannya akan terbongkar. Malam sebelum kejadian, Abdul mencampurkan racun ke dalam minuman Nyonya Fatimah untuk menutupi jejaknya. Namun, untuk menyelamatkan dirinya, Abdul memanfaatkan posisi Tari yang kebetulan ada di tempat kejadian. Dengan licik, ia memutarbalikkan fakta sehingga semua tuduhan mengarah kepada Tari. Ketika bukti-bukti baru ini disampaikan di pengadilan, suasana berubah drastis. Hakim yang awalnya bersikap tegas terhadap Tari mulai menunjukkan rasa bersalah. Akhirnya, setelah melalui serangkaian persidangan ulang, Tari dinyatakan tidak bersalah. Abdul ditangkap dan dihukum atas tindakannya. Setelah bebas, Tari dipanggil oleh Syekh Abdullah ke masjid tempat ulama itu biasa memimpin. Tari merasa gugup, namun ia juga ingin tahu lebih banyak tentang apa yang telah terjadi padanya. "Anakku, apa kau sadar bahwa tubuhmu kebal terhadap benda tajam?" tanya Syekh Abdullah. Tari mengangguk. "Kakek saya di Jawa pernah memberitahu bahwa keluarga kami memiliki ilmu kebal. Namun, beliau juga mengatakan itu hanyalah perlindungan dari Allah." Syekh Abdullah tersenyum. "Benar. Semua kekuatan yang kau miliki, meski berasal dari ilmu leluhur, pada akhirnya adalah karunia dari Allah. Kau telah membuktikan kesucian hatimu dengan tidak pernah menggunakan kekuatan itu untuk hal yang salah. Allah melindungimu karena niatmu yang tulus." Setelah dinyatakan bebas, Tari memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Meski pengalamannya di Arab Saudi penuh dengan cobaan berat, ia merasa bahwa semua itu telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Di bandara, ia disambut oleh keluarganya. Ibunya menangis bahagia, memeluk Tari erat seolah tidak ingin melepaskannya lagi. "Tari, kau sudah pulang, Nak. Alhamdulillah kau selamat," kata ibunya dengan suara bergetar. Tari tersenyum sambil memeluk adik-adiknya. "Ini semua karena doa ibu dan keberkahan dari Allah," katanya sambil menangis haru. Kejadian di Arab Saudi membuat Tari menjadi sosok yang dikenal di desanya.
Banyak orang yang ingin mendengar kisahnya, dan Tari selalu menceritakannya dengan penuh rasa syukur. Ia tidak pernah membanggakan ilmu kebalnya, melainkan selalu mengingatkan bahwa semua kekuatan berasal dari Allah. Tari juga menggunakan pengalaman pahitnya untuk membantu perempuan lain yang ingin menjadi TKW. Ia aktif memberikan edukasi tentang hak-hak pekerja migran dan pentingnya menjaga keimanan di tengah cobaan. Hidupnya mungkin tidak kembali seperti dulu, tapi Tari merasa bahwa ia telah menemukan jalan yang lebih baik. Sebuah jalan yang membawanya lebih dekat kepada Sang Pencipta, dan sebuah kehidupan baru yang dipenuhi dengan harapan.